Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang komparatif K sampel dengan nama kelompok 1 Syifa Maulana, 2 Mei Indriana, 3 Rizky Solika. Definisi komparatif K sampel adalah penelitian yang dilakukan pada sampel yang jumlahnya lebih dari 2 K sampel. Berdasarkan sampel yang diambil secara random tersebut akan dianalisis apakah mean antara kelompok sampel 1 dengan kelompok sampel yang lain berbeda secara signifikan atau tidak. Signifikan berarti perbedaan atau persamaan rata-rata dari sampel tersebut dapat digeneralisasikan terhadap populasi dari mana sampel-sampel tersebut diambil. Sampel berkorelasi statistik parametris 1. Analisis varians klarifikasi tunggal ANOVA satu jalan. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis kooperatif rata-rata K sampel bila pada setiap sampel hanya terdiri atas satu kategori. Contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh alat kerja baru terhadap tingkat produktivitas kerja di perusahaan sepatu. Penelitian menggunakan sampel yang terdiri atas 15 orang yang diambil secara random. Penelitian dilakukan dengan cara mengukur produktivitas karyawan sebelum menggunakan alat kerja baru dan sesudah menggunakan 3 bulan dan 6 bulan. Jadi karyawan yang digunakan sebagai sampel adalah tetap dan diulang selama 3 kali. Produktivitas kerja diukur dari jumlah pasang sepatu yang dihasilkan setiap hari. Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. HO. Tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja karyawan dengan adanya alat kerja baru. Alat kerja baru tidak berpengaruh terhadap produktivitas. HA. Terdapat perbedaan produktivitas kerja karyawan dengan adanya alat kerja baru. Alat kerja dapat meningkatkan produktivitas. Pengumpulan analisis varians dilandasi pada asumsi 1. Sampel diambil secara random, 2. Data distribusi normal, 3. Varians antar kelompok dengan produktivitas kerja karyawan X1, X2, dan X3 selama 3 periode pengukuran sebelum dan sesudah pakai alat kerja baru, maka dihasilkan seperti tabel tersebut. Dari tabel tersebut dapat dihitung harga-harga yang diperlukan pada uji ANOVA dengan cara yang pertama, JK total sigma X kuadrat total min sigma X total kuadrat per N sama dengan 10.832 yang menghasilkan 374,3 dan seperti di contoh ini. Dan untuk tabel penolong untuk perhitungan ANOVA ini dicontohkan di sini, dan tabel ringkasan ANOVA hasil perhitungannya sudah ditentukan seperti ini. Dalam pengujian hipotesis ini ternyata dapat memberikan informasi bahwa terdapat perbedaan produktivitas kerja karyawan dalam 3 pengukuran, namun belum diketahui apakah yang berbeda itu X1 dengan X2, X2 dengan X3 atau X1 dengan X3. Untuk itu diperlukan pembuktian antara 2 sampel itu dengan t-test. Yang akan diuji dengan t-test adalah perbedaan sebelum menggunakan alat kerja baru dan setelah 3 bulan menggunakan X1 dibanding X2. Perbedaan sebelum menggunakan alat kerja baru dengan setelah 6 bulan menggunakan X1 berbanding X3. Dan hipotesis yang diajukan adalah 1. HO tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja karyawan sebelum menggunakan alat kerja baru dengan setelah menggunakan alat kerja baru. HA terdapat perbedaan produktivitas kerja karyawan sebelum menggunakan alat kerja baru dengan setelah menggunakan alat kerja baru selama 3 bulan. Dan sampai yang ketiga. Karena yang akan diuji adalah sampel berkorelasi, maka harus dicari terlebih dahulu korelasi X1 dengan X2 dari perhitungan ditemukan 0,3307. Korelasi X1 dengan X3 dari perhitungan ditemukan min 0,09. Korelasi X2 dengan X3 dari perhitungan ditemukan 0,307. Pengujian hipotesis pertama X1 berbanding X2 dengan hasil min 6,23. Karena uji 2 pihak berarti harga mutlak, maka min tidak dipakai. Selanjutnya T hitung dibandingkan dengan T tabel DK sama dengan 28, maka diperoleh T tabel 2,048. Ternyata harga T hitung lebih besar dari T tabel. Dengan demikian HA diterima dan HO ditolak.
Perbandingan hipotesis kedua X1, X3. Setelah dilakukan perhitungan yang sama dengan hipotesis pertama, dihasilkan HA diterima dan HO ditolak. Pengujian hipotesis ketiga X2 berbanding X3. Setelah dilakukan perhitungan yang sama dengan hipotesis pertama, didapatkan hasil HA diterima dan HO ditolak. Dari ketiga pengujian dengan t-test dapat disimpulkan bahwa produktivitas kerja meningkat setelah menggunakan alat kerja baru. 2. Analisis varians klasifikasi ganda ANOVA 2 jalan. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel, K sampel, secara serempak bila setiap sampel terdiri dari 2 kategori atau lebih. Jika pada ANOVA 1 jalan, maka penguji pengaruh produktivitas kerja karyawan. Maka pada ANOVA 2 jalan ini menguji pengaruh produktivitas kerja kelompok pria dan kelompok wanita atau pegawai golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Langkah-langkah yang diperlukan dalam pengujian hipotesis dengan ANOVA 2 jalan. 1. Menghitung JK total. 2. Menghitung jumlah kuadrat kolom. 3. Menghitung jumlah kuadrat baris. Dan sampai menghitung harga VH tot, VH bar, VH in, dan cara membagi dengan Mekadal. Sampel berkorelasi statistik non-parametris 1. C kuadrat K sampel. C kuadrat K sampel digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel bila datanya berbentuk diskrit atau nominal. Rumus dasar yang digunakan untuk menguji sama dengan komparatif 2 sampel independen, yaitu X kuadrat sama dengan sigma FO min FH kuadrat per FH. Apabila harga C kuadrat hitung lebih besar dari tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. 2. Tes Cochrane. Tes ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K sampel berpasangan bila datanya berbentuk nominal dan frekuensi dikontomi. Misalnya jawaban dalam wawancara atau observasi hasil eksperimen berbentuk ya, tidak, sukses, gagal, terjual, tidak terjual, dan sebagainya. Selanjutnya, lawan jenis tersebut diberi skor 0 untuk gagal dan 1 untuk sukses. Rumus yang digunakan untuk menguji adalah seperti pada gambar. Karena distribusi sampling Q mendekati distribusi kuadrat, maka untuk menguji signifikan harga Q tersebut perlu dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis untuk C kuadrat. Ketentuan pengujiannya adalah bila Q hasil menghitungan besar atau sama dengan tabel lebih besar, maka HO ditolak dan HA diterima. 3. Tes Friedman. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K sampel yang berpasangan relatif bila datanya original ranking. Bila datanya terkumpul berbentuk interval atau rasio, maka data tersebut diubah ke dalam data original. Rumus yang digunakan dalam pengujian X kuadrat sama dengan 12 per NK K plus 1, di mana N banyak baris dalam tabel, K banyak kolom, RJ jumlah ranking dalam kolom. Jika harga C kuadrat hasil menghitung dari rumus di atas lebih besar atau sama dengan tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Sampel independen sampel parametris 1. ANOVA 1 jalan. Pada analisis ini sama dengan ANOVA 1 jalan pada sampel berpasangan. Yang membedakan hanyalah pada ANOVA 1 jalan kali ini adalah sampel yang independen terpisah. Langkah-langkah perhitungan juga sama dengan ANOVA 1 jalan. Ya sama seperti yang awal tadi, menghitung JK total, menghitung JK antar, menghitung MK antar, begitu. Kedua, ANOVA 2 jalan klasifikasi ganda. Analisis digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel K sampel secara serempak bila setiap sampel independen terdiri dari 2 kategori atau lebih. Langkah-langkah perhitungan sama dengan ANOVA 1 jalan, yang membedakan ialah hanya menghitung JK total, menghitung jumlah kuadrat kolom, menghitung jumlah kuadrat baris, menghitung jumlah kuadrat interaksi, dan sampai bawah. Sampel independen statistik non-parametris 1. C kuadrat K sampel. C kuadrat pada pembahasan digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata 2 sampel independen, di mana setiap sampel tersebut beberapa kategori seperti bagian yang lain. C kuadrat dapat bekerja jika data yang dianalisis berbentuk nominal atau diskrit. Untuk rumus digunakan sama dengan rumus C kuadrat pada materi sebelumnya. X kuadrat sama dengan sigma. Apabila harga C kuadrat dihitung lebih besar dari tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. 2. Median
extension, perluasan median. Tes median extension digunakan untuk menguji hipotesis komparatif median KA sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Dalam tes ini ukuran sampel tidak harus sama. Rumus yang digunakan untuk pengujian adalah C kuadrat. Contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan golongan gaji pegawai dalam membaca jumlah media cetak. Dalam hal ini golongan AJ dikelompokkan menjadi 4 tingkat, yaitu golongan 1, 2, 2, dan 4. Dalam penelitian ini digunakan sampel pegawai golongan 1 7 orang, 2 10 orang, 3 9 orang, dan 4 8 orang. HO tidak terdapat perbedaan dalam membaca jumlah media cetak berdasarkan golongan gaji pegawai. HA terdapat perbedaan dalam membaca jumlah media cetak bergolongan gaji pegawai. Data hasil penelitian ditunjukkan pada tabel di samping. Dari data di samping kita perlu mencari median terlebih dahulu dengan cara mengurutkan data-data 4 golongan tersebut dan diperoleh hasil 3. Setelah diurut kemudian dihitung jumlah pegawai di atas dan di bawah median. Ini merupakan HO, jadi untuk golongan 1 sama dengan 1 plus 10 dibanding 2 sama dengan 5,5. Seperti tabel disebut. Dan jumlah pegawai membaca media cetak di atas dan di bawah median seperti tabel. Harga C kuadrat hitung dibandingkan dengan C kuadrat tabel dengan DK sama dengan K min 1 sama dengan 4 min 1 sama dengan 3 dengan alfa 0,05. C kuadrat pada tabel diperoleh 7,815 karena C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian terdapat perbedaan signifikan terhadap jumlah koran yang akan dibaca pegawai berdasarkan golongan gajinya. Dari data terlihat bahwa golongan 4 lebih banyak dari golongan 1. Analisis variansi satu jalan cross-keluar. Teknik ini digunakan untuk menguji hipotesis K sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Rumus yang digunakan adalah seperti gambar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.